Suaranya, oke, silakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini, Tuhan. Engkau pertemukan kami di Sumbun pagi ini untuk menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulsang. Kiranya Tuhan tutup bungkus dan apa yang kami dengar bisa menjadi rema dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Baik, kita akan membaca Alkitab, dimulai dari Ibu Sarina. Ibu Sarina membacakan Mazmur 40 ayat 1 sampai 17, kemudian Pak Pulsian membacakan Lukas 21 ayat 1 sampai 38. Silakan Ibu Sarina. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 18. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk kuhitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku.
Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Demikian. Silakan Apul. Lukas pasal 21. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah
bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Sarina dan Pak Apul yang sudah membacakan Alkitab hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu juga sekeluarga. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bertugas, ya saya mohon 5 menit sebelumnya kameranya dibuka ya. Jadi tim kami yang di belakang ini mengetahuinya, jadi Bapak Ibu bisa langsung dinaikkan. Tapi ketika moderator bicara dan sampai saatnya belum open kamera, jadi kita tidak bisa menaikkannya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul dengan judul Bencana di Kepalamu. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Saudara, bencana itu tidak pernah terjadi begitu saja ya. Sudah belajar berkali-kali, bahkan dari ceritanya Firaun 10 tulah di Mesir, kalau Anda perhatikan ya. 10 tulah di Mesir itu apakah terjadi ujuk-ujuk begitu, saudara? Anda lihat ya urutannya nih. Pertama dari air yang jadi darah. Lalu ada air yang jadi darah. Dari mana air jadi darah ini, saudara? Mengapa bisa ada air jadi darah? Oh, itu Tuhan memberikan asap sehingga airnya jadi darah. Enggak lah, saudara ya. Pasti ada sesuatu di sungai itu. Karena contoh. Orang Mesir itu tinggalnya di hilir. Orang Israel itu tinggalnya di Goshen. Yang banyak ternaknya itu di Goshen, saudara. Dan waktu itu Musa baru kembali ke Israel setelah 40 tahun. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, di hulu itu, sehingga mungkin mereka potong domba, mereka bikin pesta, mereka bikin sesuatu, pokoknya dibuang sesuai aja tuh air darahnya itu, karena kan mereka tidak mungkin memotong nyembelih di dalam perkampungannya mereka. Atau bisa jadi di dalam sungai itu ada sesuatu yang kita nggak mengerti kenapa bisa jadi darah. Ya kan, kalau itu darah, kalau itu ternyata adalah mineral yang lain, ada pencemaran sesuatu yang kita nggak ngerti. Ya kan, tetapi itu tidak ujuk-ujuk terjadi begitu saja, saudara. Kalau saudara tahu bahwa air sungai itu seringkali berubah warna sekonyong-konyong gara-gara ada mineral yang terlarutkan, ya saudara ya. Lalu karena laut itu menjadi merah, sungai itu merah, lalu katanya penyihir-penyihir Mesir pun bikin juga ya, bikin hal yang sama. Lalu hal yang bikin yang sama kan dengan apa? Dia memerahkan sungai itu. Ini penyihir loh, bukan Tuhan. Ya kan? Akhirnya seluruh air di Mesir kan jadi merah kan. Kalau sudah merah kan nggak bisa dijernihkan zaman itu. Kalau zaman sekarang bisa pakai kaustik soda ya, langsung dikelantang ya kan. Zaman itu kan nggak ada. Lalu jadilah air darah. Kalau air jadi darah, maka yang keluar kodok. Kodok-kodok itu kan keluar dari sungai, katak-katak itu ya. Kalau kataknya keluar dari sungai pergi pasti ke pemukiman. Kalau kataknya pergi maka yang tersisa nyamuk karena nggak ada yang makan kan. Karena nggak ada musuh alaminya nyamuk apa kodok. Ya kan? Kalau nyamuknya sudah keluar, maka dengan sendirinya lalat pun ikut keluar. Karena katak-kataknya juga dibunuh oleh orang-orang Mesir kan. Sehingga lalat berterbang di mana-mana daerah itu, tambah busuk, tambah banyak, yang tadinya banyak jadi tambah banyak. Dan seterusnya ya, saudara ya. Dan ditambah ada imbalance, ada cuaca yang tidak stabil, ada hujan es, maka terjadilah bertubi-tubi. Tapi intinya tidak ada masalah yang bencana yang ujuk-ujuk terjadi itu nggak ada.
Tulah di Mesir itu menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu itu terjadi nggak tiba-tiba, baik itu dari alam maupun itu oleh kita sendiri. Lalu kita ignoring, ya kita masa bodoh. Apa yang terjadi dengan hidupmu sekarang hari ini itu adalah dari masa lalu, ya dari kelalaian yang kamu kerjakan di masa lalu. Hari ini kamu miskin karena ada masa lalumu yang tidak baik, yang kamu ignoring, ya. Dan yang paling sering, mengapa kamu hari ini miskin? Saya jamin, ya ingat ya, kesombongan. Kamu tuh sombong sekali, makanya biar kamu dulu pinter, juara kelas, ranking terus, tuannya kamu bisa miskin. Karena kamu tuh sombong, pride yourself. Kamu nggak mau ngerendah sama orang. Sehingga kamu miskin. Padahal hukumnya kan jelas. Ya, berkat itu mengalir kepada orang yang rendah hati. Jadi kalau kamu sombong, kamu pun kerja di manapun ya kamu jadi anak buah. Jadi kalau kamu tidak sombong, kamu akan jadi atasan. Nah, itu dia ya. Bagaimana cara membedakan kita rendah hati sama menjilat? Pak, saya kan nggak mau menjilat. Kamu salah. Seringkali rendah hati kamu bilang menjilat. Ada orang yang rendah hati, kamu marah-marah. Dasar penjilat, penjilat, penjilat. Padahal dia rendah hati. Apa bedanya rendah hati dengan penjilat? Sudah saya ajarkan. Orang yang rendah hati itu, ya, dia sama atasan, dia merendah. Dihina, dicaci maki, dia merendah. Dia diam. Dia tenang. Dia nggak bereaksi. Yang negatif. Enggak. Tapi sama anak buah, dia juga tidak menghina. Dia tidak nginjek. Dia tidak merendahkan. Nah, kalau penjilat, sama atasan itu dia nunduk-nunduk. Tapi sama anak buah dia nginjek. Nah, itu bedanya tuh. Sama kan? Sama atasan nunduk-nunduk tuh, merendah ya. Tapi kalau orang penjilat itu, sama anak buah nginjek. Kalau orang yang memang rendah hati, sama anak buah pun dia tetap merendah. Itulah bedanya penjilat dengan orang rendah hati. Jadi kamu jangan ngatain orang penjilat, kamu lihat dulu dia sama anak buah baik nggak. Kalau dia sama anak buah baik, mungkin dia memang rendah hati, makanya rezekinya banyak. Dicintai atasan, disayang sama anak buah. Dicintai oleh anak buah, disayang sama atasan, dipercaya sama atasan. Makanya dia bisa naik. Demikian juga dalam bisnis. Kalau kamu sombong, rekan bisnismu males deket-deket kamu. Tapi kalau kamu merendah, karyawanmu juga tidak kamu injak, karyamu kan loyal sama kamu, rekan bisnismu kan akan juga percaya kepadamu, iya kan? Nah, itu salah satunya. Dan itu terjadi penumpukan peristiwa demi peristiwa. Karena orang kan melihat bagaimana caramu berbisnis, bagaimana caramu bekerja. Tuhan melihat, tapi orang juga melihat. Itu ya contohnya. Kalau kamu tidak disiplin dalam setiap hari hidupmu, maka kamu akan menimpa masalah kayak saya. Saya tuh orang yang tidak disiplin di dalam administrasi. Ya, makanya setiap akhir tahun saya pasti pusing dengan masalah pajak, dengan masalah ini, masalah itu. Saya memerlukan orang lain. Karena dari dulu saya memang tidak memaksa diri saya untuk mengerjakan administrasi. Ya. Nah, itu bahaya, saudara. Administrasi ya sepele ya. Sehingga saya ngomong suatu ketika ya, anak saya bilang, kenapa nggak gini? Papamu ini gagal karena papamu ini lalai dengan administrasi. Jadi, saya ini kan sangat lihai dalam sales dan marketing, ya, dan selalu inovatif, kreatif. Jadi anak saya mau, kamu tuh belajar akunting saja, kamu kan mau jadi pengusaha. Kalau kamu pengen jadi orang yang pengusaha yang berhasil, kamu belajar akunting, belajar administrasi. Kamu tahu, kamu mau jadi marketing, kayaknya orang belum ada yang lebih jago dari papamu kalau masalah marketing. Mau jualan, nggak ada orang jualan lebih jago dari papamu ini. Kamu mau tentang ide-ide kreatif, papamu ini orang yang sangat kreatif. Tapi papamu tidak bisa ngajari kamu administrasi. Jadi saya ajari dia belajar administrasi. Disiplin, anak saya sangat disiplin dengan administrasi ya. Tapi sekarang semua keuangan kita, administrasinya anak saya yang ngatur. Sehingga sekarang kita lebih bagus ya. Kalau nggak juga berantakan juga keuangan kita. Berantakan masuk sana, masuk tidak jelas kemana-mana. Sudah tiba-tiba uangnya habis. Ya kan? Kalau sekarang jelas, uangnya habis jelas.
Lihat ya, pertumbuhan kita cepat sekali. Kita manage di dalam kekurangan, kita bisa manage karena uangnya jelas. Di dalam kekurangan kita bisa manage karena administrasinya bagus, ya kan? Sehingga kita prioritas ini. Ini nggak ada uang. Bulan depan kita nggak ada uang nih, cuma buat bayar gedung saja. Udah kita atur, gitu ya saudara ya. Ini harus nombok-nomboknya berapa, sekian, jelas terkontrol. Nombok pun terkontrol. Itu ya, nombok itu bukan nombok ngawur, namanya orang usaha pasti dia harus all out, kalau nggak all out nggak bakal jadi. Nah, kita kan membangun sebuah komunitas sama ya, all out. Kalau kita di internet, modal saya cuma 4 juta saja, saudara. Saya membangun komunitas kita ini hanya dengan 4 juta rupiah sebulan. Ya, handphonenya pakai handphone dulu Motorola A100 ya, ini tak tempel-tempel ini kan udah pada copot ya. Ini dulu dibeliin sama Pak SK handphonenya, saudara ya. Baru gara-gara TikTok kan saya dibelikan handphone itu. Jadi kamu, saya ini harus beli handphone baru dulu, harus pakai iPhone dulu, harus pakai Apple dulu. Enggak lah, saya dulu laptop ini Pak HW tahu nih, malah Pak HW bilang jangan pakai laptop bekas Pak Paul. Cuman saya bilang apa saudara, duitnya nggak ada Pak. Saya pakai ini saja dulu, harganya 200 euro. Mahal ya laptop di sini ya. Kalau di Indonesia 200 euro baru Core i3. Di sini 200 euro itu laptop bekas. Ya nanti rusak, iya. 2 tahun, 3 tahunnya mulai pada rusak. Laptop pertama saya itu dikasih bekas ya, Core 2 Duo. Bayangin Core 2 Duo itu ya. Core 2 Duo itu kan zaman 20 tahun yang lalu kan. Itu dipakai buat nge-zoom pertama, makanya kan maksimum cuma 40, terus sudah nggak bisa lebih dari 40 kalau di zoom itu dulu itu. Langsung lemot itu, begitu di atas 40. Nah, terus saya beli bekas pertama kali Core i5. Di satu baru mulai 100, 200, 300. Sekarang udah rusak ya laptopnya ya, udah nggak bisa dipakai. Nah, saya baru beli satu lagi ya, baru beli satu, yang satunya masih pakai yang bekas ya, yang satunya itu. Nah, jadi saudara, karena kita memanage dengan baik, maka hanya dengan murah sekali kita membangun ya, kita ngumpulin donasi sampai ratusan juta itu, hanya dengan itu tadi bayar som. Bayar somnya dulu saya hanya 70 euro, sekarang 100 euro. Dulu hanya 70 euro, sekarang 100 euro bayar som. Terus bayar stream ya, dulu 20 euro, sekarang udah nggak kebayar, makanya stream aja saya nggak bayar ya, karena udah mahal sekali. Saya nggak sanggup bayar. Terus bayar, jadi som, StreamYard, ya sama kuota internet. Udah kan? Itu total 4 juta rupiah atau 200 euro. Ya, atau 250 euro zaman dulu. Hanya dengan modal itu saja tuh saya bisa ngumpulin duit yang kolektor yang ratusan juta yang sekarang Anda nikmati untuk beasiswa, untuk sembako, untuk bagi-bagi makanan. 1 rupiah pun tidak ada masuk ke rekening saya. Saya selalu ngomong ini ya berkali supaya kamu tahu saya tidak ngebati, saya tidak mendapat keuntungan finansial dari komunitas ini ya. Nah, itu semua di-manage dengan rapi. Dan saya tahu saya tidak baik dengan administrasi, makanya kita mengumpulkan orang. Supaya apa? Supaya rapi. Hari ini kita 5 tahun administrasi kita rapi sekali, saudara. Rapi ya, karena ada orang-orang seperti Pak Enardo, seperti Dr. Ido, ya kan, seperti Ibu Linda, yang memanage. Kalau ada satu galarua, itu dulu tuh, manajernya nggak bagus. Nggak bisa transparan, nggak bisa diajak untuk transparan. Tapi kalau yang ini kan bisa, makanya stabil. Ya, dirapikan, dulu berantakan sama Bu Lianti, keuangannya dirapiin, rapi udah. Ya sama Bu Marjuni dirapiin, rapi sudah. Sekarang tinggal yang terusin ini ya kan, Dr. Ria dan Bu Elia Esther. Dirapikan, karena saya tidak pandai dengan administrasi ya saudara ya. Saya tidak mengerti administrasi. Ya kalau gampang ya kasihkan kakak saya itu orang akunting ya, kakak ipar saya juga akunting. Gampang kan, selesai kan. Adiknya Ana itu juga akunting di perusahaan besar juga ya. Makanya tapi kan kita nggak mau begitu kan. Kalau kakak adik saya yang kerja kan sama saja bohong. Ini kan milik kita. Makanya saya percayakan kepada orang-orang di luar keluarga saya. Ya, mamahnya Bram itu akunting tuh saudara ya. Akunting multimedia itu sosoknya saya. Kenapa kita rekrut Bram? Karena kita putus asa nggak ada orang multimedia. Ya,
Dokumentasi kita kacau balau semua, saya udah kasihkan siapa saja berantakan semua, nggak ada yang punya hati. Kalau Bram masuk kan saya, ya kan, kalau Bram itu karena orang tuanya sangat disiplin ya, saudara. Jadi dia kalau disuruh apa, dia pasti kerjain selesai. Nah itu ya, jadi tidak ada masalah yang ujuk-ujuk. Tapi kalau kamu memanage hidupmu dengan baik, uang yang sedikit pun itu, sumber daya yang sedikit pun itu bisa jadi gede. Nah, kamu ngerti nggak ini? Kamu jangan pikir membangun Hagios ini dengan uang yang puluhan juta, ratusan juta loh saya. 4 juta rupiah satu bulan bisa ngumpulin 500 juta. Ya, sampai akhirnya Tuhan bilang, kamu buka Den Haag. Buka Den Haag pun uangnya adalah sumbangan untuk khusus proyek Eropa. Sedikit dibantu dari Damaris, dari Hagios dan dari ini ya, Damar Kasih. Karena tentu saja nggak cukup ya kalau cuma mengandalkan proyek Eropa saja. Itu kan hanya 70%-nya, 30%-nya dari sumbangan itu. Tapi kita, itu besar ya, kita proyek itu bisa 5.000 loh saudara sebulan pengeluaran saya. Ya, pengeluaran pribadi saja 1.500 rata-rata ya. Jadi, ada saatnya kita keluar besar, ada soalnya kita kecil, tapi yang penting manageable ya. Manageable, begitu kita bisa memanage dengan baik, maka segala sesuatunya itu akan berkembang. Kalau nggak manageable, duitnya habis-habisannya nggak ada hasil. Sekarang kita sudah lihat ya, gereja yang dibangun oleh orang Indonesia di Den Haag. Sekarang ini yang berkembang dengan cepat itu kita. Kita dalam 1 tahun, komunitas kita, ya average 40 orang. Di sana pindah sono, pindah sono. Orangnya itu aja, 15 itu pun pindah-pindah muter-muter aja. Kalau kita enggak, ini orang kita sendiri, kita nginjili dari jalan. Ya, dengan uang 5.000 itu 1 bulan ya kita manage, kita kasih makan, dan itu kita nginjili dari jalan. Tetapi ini bukan di internet, bukan virtual, ini real. Inilah project, namanya saya bilang namanya project. Damaris, operasinya juga besar saudara ya, Damaris itu ya. Dulu sempat 0 ya, sekarang Damar Kasih pengumuman, Damar Kasih saldonya 0. Tolong diisi saudara ya. Damar Kasih saldonya 0. Tolong diisi karena kita mau beli laptop untuk Pak Yesaya ya. Saya minta Pak Enado belikan laptop Pak Yesaya karena untuk multimedia jangan pakai laptop bekas. Saya bilang, aduh Pak, jangan, anaknya lagi niat. Si Pak Yesaya ini kan sekretaris Damar Kasih, lagi niat untuk multimedia. Jangan dikebiri kreativitasnya. Ini pakai laptop bekas, ada mati. Saya ngalamin ya. Saya di sini saja masih pakai laptop bekas, jengkel lah saudara ya. Saya nggak punya Microsoft Office ya. Saya kalau ngetik itu pakai iPad Office-nya itu. Karena mesti bayar kan kalau di sini kan Office-nya kan. Dan kita belum ada uangnya. Ya nggak apa-apa ya, belum ada uangnya udah biar diem dulu. Nggak usah maksa kudu baru semua. Anda lihat ya, nggak harus baru, kudu baru. Saya dulu pakai mobil bekas sudah keliling seluruh Eropa penginjilan saudara. Ya, saya penginjalan kemana-mana. Nggak harus baru ya, sekarang mobil saya baru ya, tahun 2020 lebih bagus. Ya sudah keliling juga ya sama Pak TJ kemarin. Jalan-jalan tapi, ya kan, penginjalan juga sudah ya. Tapi kita semua manageable. Saudara, ketika Mazmur berkata, bencana itu datang, seperti rambut di kepala aku, bayangin saudara ya, kalau rambutnya Pak Apeng ya haleluya, Pak Apeng bersyukur ya saudara ya. Bencananya hampir nggak ada, licin, ada bencana datang ke rambut, kepleset ya Pak Apeng ya. Mungkin ini Pak Apeng ini anti bencana. Mazmur 41 tidak digenapi di kepalanya Pak Apeng. Ya kan? Karena kan licin kan sekali bencana datang kepleset. Haleluya ya. Ini ada untungnya Pak Apeng ya. Nah, Pak Apeng janjinya mau ngabari saya Pak, masalah itu ya Pak. Ini Pak Apeng ngabari saya di WhatsApp ya Pak. Ini Pak Apeng janji mau WhatsApp sama saya, lupa tuh Pak Apeng tuh. Dan saya lihat Pak Apeng tadi langsung lihat bencana nggigil terus saudara. Makanya bencana mau datang sama Pak Apeng. Pak Apeng hokinya banyak saudara ya. Bencana mau datang selalu nggigil, selalu ada bantuan. Luar biasa Pak Apeng ini, mau diberkati Tuhan. Nah,
Bencana itu, apa maksudnya sebenarnya itu, saudara? Satu, bencana itu memang tak terhitung. Kamu tuh nggak bisa menghitung bencana, saudara. Namanya udah jadi bencana. Masalah bisa kamu hitung. Tapi kalau sudah jadi bencana, kamu mau selesaiin dari mana coba? Ya, masalah, oh paling tagihan listrik, oh tagihan air, oh tagihan rumah, tagihan motor, cicilan motor, itu baru tagihan, itu masalah. Nggak kebayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu sudah setahun kamu nggak punya penghasilan, jadi bencana tuh, saudara. Kamu di PHK, jadi bencana. Mengapa Anda diprioritaskan di PHK? Karena saya bodoh enggak, karena kamu tidak rendah hati. Di dalam masa-masa PHK, yang diprioritaskan sama bos itu adalah orang yang rendah hati, saudara, yang jangan di PHK. Kamu walaupun pinter, tapi kamu belagu, suka nantang, kamu dipecat dulu, saudara. Capek, bos itu nangani lagi mumet, kamunya kebanyakan protes, kebanyakan tingkah, kebanyakan demo. Pecat dulu. Loh, kalau saya jadi bos juga begitu. Saya punya anak buah ratusan. Ya, saya di perusahaan Korea malah anak buah saya 1.000 lebih tuh. Ya, saya waktu di perusahaan Korea namanya Tongyang ya. Perusahaan Korea Tongyang Mulsan itu. Anak buah saya malah ribuan. Oh, ada apa-apa yang tak pecat dulu yang tukang demo walaupun dia pintar nggak urusan. Pusing yang pintar saya saja. Makanya kamu di PHK kan? Karena kamu tidak rendah hati. Percaya saya, kamu kurang rendah hati. Yang dipecat itu bukan orang yang bodoh, bukan masalah pinter bodoh, masalah rendah hati. Kamu jadi atasan, saya punya anak buah, hari ini sudah jadi MD di sebuah perusahaan besar. Dia tuh goblok yang minta ampun, saya pengen ketak kepalanya, saudara. Dia ngomong nggak pernah nyambung, pengen ketak kepalanya. Hari ini dia jadi MD-nya, saudara. Tahu, saya taksir gajinya 100 juta dia, sebulan. Aduh, ini orang goblok yang minta ampun, saudara. Pengen ketak kepalanya saya itu. Tapi dia rendah hati. Oh, dimarahi ya. Iya kok, Pak. Iya. Duh, kamu nih gimana? Kamu nih bikin kita sial nih, begini nih. Saya komplain. Iya kok, Pak. Maaf kok, Pak. Maaf. Dia enggak pernah terus dia kerjain ya. Dia kerjain, dia belajar. Kan dia jadi MD-nya. Saya sampai kaget ya jadi MD-nya ya. Sampai nggak percaya. Tapi saya tahu dia ini udah rendah hati sekali. Nggak dendam, nggak marah. Terus dia punya anak buah, ya kan? Dia punya bawah salesman-nya dia kan. Dia kan sales manager. Dia punya sales di bawahnya dia. Dia juga baik. Ya, pokoknya baik. Anak-anak semua sama dia dekat, suka runtung bareng-bareng. Itu ya, saudara ya. Rendah hati. Kalau dia menjilat, beda. Ya, menjilat itu dia sama anak buah tuh kan. Berkat itu datang sama orang-orang. Tapi kalau dia nggak rendah hati, dia udah pertama kali dipecat. Atau kamu yang memecat dirimu sendiri kayak saya, karena sombong kan. Begitu saya males tinggal. Bosnya goblok. Bosnya goblok kan dia bosnya kamu yang mempromosikan. Nah itu kadang-kadang orang itu ya. Dari semua ya yang kamu tunda-tunda itu, saudara, dari semua yang kamu tunda-tunda itu jadilah bencana. Tapi kalau kamu bisa manage semuanya satu demi satu, dari minus itu bisa jadi surplus. Ya, makanya manage administrasi itu penting. Yang kedua artinya, ya selain bencana itu banyak, ya. Artinya bencana itu mulai itu di kepalamu, dalam pikiranmu. Karena kamu sudah panik dulu. Ya, makanya dibilang seperti rambut di kepalaku itu loh. Dan Tuhan Yesus jawabnya juga sama. Tidak akan jatuh rambut dari kepalamu kalau bukan karena kehendak Tuhan. Ya, satu bencana itu datang seperti rambut di kepalamu. Kalau kamu tidak pernah merapikan hidupmu, menertibkan disiplin, rendah hati. Semua sudah diajarin di sini. Kedua, bencana itu mulai dari pikiranmu sendiri. Sebenarnya itu nggak ada apa-apa, tapi kamu udah panik dulu. Coba kamu tenang. Serahkan sama Tuhan, datang sama Tuhan. Udah memang kamu kemarin sudah bikin salah. Ya sudah, akui, terima. Terus di manage yang benar, tenang bersama Tuhan. Ingat Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan ucapkan syukur. Tiap pagi, ya, saya lagi selama ngelitis denak ini saya latihan memuji Tuhan lebih lagi, mengucap syukur.
dalam suasana tegang, begitu ngitung, duitnya nggak cukup, kaget. Saya bilang, begitu Anda mau mengeluh, Jehovah Jireh bilang, dulu saya ngamuk, saudara, kalau sepaneng begitu saya ngamuk, tapi sekarang saya tahu. Ya, jadi selama saya di Eropa, begitu pokoknya setiap kali Anda mau ngeluh, Jehovah Jireh bilang, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Jadi kita nggak pernah ngeluh sehari pun. Ya, dan selalu Tuhan cukupkan. Di manage dan kita berkembang, bertumbuh. Anak saya ngelihat, ya, oh kita bertumbuh cepat sekali ya Pak ya. Iya, En. Berarti kita sedang di track yang benar. Ya, tenang, ucapkan syukur. Kamu pikir saya pagi-pagi ngelilit, aduh terima kasih Tuhan, disiplin ya, seluruh sel-sel tubuh saya menjadi positif. Keluarga saya semua positif, karena setiap kali, ini bayar ini, bayar itu, bilang aja Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Tutup semuanya, akhir bulan ketutup lagi, ketutup lagi, malah bisa beli mobil baru. Ya, ada jalan ya, entah ya, loh, itu mobil itu bukan saya nggak minta uang ya, nggak pernah minta uang, itu benar-benar uang hasil kerjanya anak itu saudara ya. Tadinya mau buat nyupir taksi, tapi Tuhan nggak kasih, gimana cara bayarnya, ternyata murah sekali ya saudara ya, saya cicilannya murah. Tuhan baik ya saudara ya, Jehovah Jireh, terima kasih Tuhan. Ada jalan buat Tuhan, selalu positif ya, ngelilir malam-malam. Ya terima kasih Yesus, sambil ngelilir malam-malam ya. Tuhan Yesus baik. Rambut di kepalamu sudah terhitung. Bahkan bencana itu pun mulainya dari pikiran kamu tundukkan kepada Yesus, sehingga Tuhan mengubah semua bencana menjadi kebaikan dalam hidupmu. Amin.